Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi-santi om, namung budaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Mei Triakasih. Malang 29 Mei 2003 adalah kelahiran saya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Ngantan. Agenda terbesar dalam hidup adalah membanggakan kedua orang tua melalui prestasi dan juga bakat-bakat yang kita miliki. Prestasi yang saya capai adalah menjadi juara 1 paralel kelas, menjadi duta generasi berencana tahun 2020, menjadi finalis 30 besar duta Pancasila 2020, dan menjadi juara 3 lomba pidato trio dan lagu perjuangan tingkat Jawa Timur. Bakat yang saya tekuni sejak kecil adalah melukis. Karena dengan melukis saya bisa mengekspresikan suasana hati saya dalam torehan-torehan catnya. Selain melukis, saya mempunyai bakat dalam public speaking seperti MC, pidato, dan juga siaran radio. Selain itu, saya juga sangat menyukai dunia leadership atau kepemimpinan dalam sebuah organisasi seperti Pramuka, OSIS, dan juga Saka Bayangkara. Jika kita membahas tentang pengetahuan budaya Jawa Timur, tentu kita harus mengetahui pengertian dari budaya sendiri. Budaya adalah gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Landasan budaya menurut Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa ada 10 objek kemajuan kebudayaan, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan tradisional, dan olahraga tradisional. Ruang lingkup dari budaya sendiri sangatlah luas. Salah satunya budaya di Jawa Timur sendiri. Budaya di Jawa Timur terbagi menjadi beberapa subculture. Yang pertama ada culture Jawa Arek, contohnya di Surabaya dan Malang. Kedua, ada culture Jawa Mataraman, seperti di Blitar dan juga Kediri, di mana culture Jawa Mataraman ini menggunakan bahasa yang spesifik lebih halus, seperti kromo inggil. Yang ketiga ada culture Madura, dan ada satu culture yang memang adanya di Jawa Timur saja, yaitu culture Tengger. Di Jawa Timur memiliki suku-suku yang beragam, di mana didominasi oleh suku Jawa, dan ada juga suku Tengger, Osing, Madura, dan Bawean, sehingga bahasa daerah yang digunakan dalam sehari-harinya juga sangat beragam, antara lain bahasa Jawa, Madura, Osing, Tengger, dan Kangean. Tetapi, secara umum bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Di Jawa Timur sendiri memiliki tarian tradisional, di mana lebih dikenal dengan tari Jawa Timuran, seperti gambar yang pertama. Ini merupakan sebuah tari reog Ponorogo yang merupakan kebudayaan Jawa Timur. Tari ini mengkisahkan sebuah tanda bukti seorang prabu yang mengejar cinta pujaan yang meminta syarat sebuah kesenian daerah, sehingga terciptalah sebuah tari reog Ponorogo. Yang kedua ada tari remo, di mana tari ini biasa digunakan untuk menyambut tamu agung seperti bupati, gubernur, ataupun presiden. Yang ketiga ada tari wayang topeng, di mana tari wayang topeng ini berasal dari kota Malang. Dulu tari ini digunakan untuk pertunjukan ritual saja, tetapi pada saat ini kita bisa menampilkan tari wayang topeng dalam kesenian-kesenian daerah lainnya. Dan yang terakhir ada tari gandrung dari Banyuwangi. Ini merupakan salah satu ruang kelas yang ada di SMA Negeri 1 Ngantang. Meskipun SMA 1 Ngantang terletak di bagian Malang Barat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa siswa-siswi SMA 1 Ngantang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Salah satunya Perisai Diri memperoleh 1 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu di tahun 2020 dalam kejuaraan nasional. Selain itu, SMA 1 Ngantang merupakan SMA pertama di Jawa Timur yang mengadakan double track. Selain itu, SMA 1 Ngantang mempunyai keunggulan dalam ekstrakurikuler, yaitu ada gamelan, hoki, dan juga ada robotik.
Untuk menjadi siswa yang berprestasi, kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus patuh kepada Bapak Ibu kita, di mana Bapak Ibu bukan hanya di rumah, tetapi juga di sekolah. Selain itu, kita juga harus memiliki tekad dan juga semangat yang kuat dalam mengenyam pendidikan. Selain itu, kita juga harus mengembangkan minat dan juga bakat kita. Karena bila minat dan bakat kita sudah bisa dikembangkan, maka prestasi itu akan muncul sendiri dari bakat-bakat dan juga minat yang kita peroleh. Dan tentu, tidak lupa, kita harus rajin belajar, mengasah kemampuan kita dan tidak pantang menyerah. Meskipun kita gagal, kita harus berani mencobanya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan sana. Halo Rek, perkenalkan nama saya Devan Putra Kurniawan, lahir di Kota Malang pada 30 Juni 2002. Saat ini saya menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Ngantang di kelas 11 IPA 2. Prestasi yang pernah saya raih adalah lolos ke babak semifinal tingkat provinsi dalam ajang kompetensi matematika nalaria realistik se-Indonesia ke-12. Yang kedua, terpilih menjadi perwakilan Kota Malang dalam event pramuka kursus instruktur muda Saka Wirakartika. Yang ketiga yaitu juara 3 tanding putra Tingkat SMA atau sederajat. bakat dan keahlian yang saya miliki yaitu yang pertama adalah pramuka. Saya mendalami pramuka selama 4 tahun sejak SMP dan di Pangkalan SMA Negeri 1 Ngantang saya menjabat sebagai pemangku adat. Yang kedua yaitu robotika yang sudah saya pelajari dari tahun lalu hingga saat ini, mulai dari pemrograman Python sampai mekanika. Dan terakhir adalah pencak silat, bela diri yang telah saya tekuni ini kurang lebih selama setengah tahun dan berhasil mendapatkan 1 medali. Indonesia memiliki provinsi yang sangat banyak. Salah satunya adalah Jawa Timur. Jawa Timur adalah provinsi yang memiliki budaya yang menakjubkan. Salah satunya adalah tari reog. Reog merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak, dua sosok yang ikut tampil pada saat reog dipertunjukkan. Yang kedua adalah wayang. Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya, juga memiliki beberapa budaya wayang yang terpengaruh oleh kebudayaan Jawa dan Hindu. Hingga saat ini tetap dilestarikan di sanggar-sanggar lokal. Khususnya yang ada di Malang sendiri, ada banyak beragam seni budaya. Berbicara tentang seni budaya, Malang tentu tidak terlepas dari salah satu seni tari, yaitu tari topeng. Tari topeng Malangan yang merupakan kesenian asli Malang telah melekat dan menjadi ikon seni budaya Malang. Namun, apa kalian tahu jika tari topeng memiliki beragam jenis tarian-tarian? Nah, salah satu jenis tari topeng adalah tari bapang.
Bapang merupakan salah satu tokoh dari topeng Malangan yang memiliki karakter gagah. Keunggulan dari SMA Negeri 1 Ngantang yaitu yang pertama, satu-satunya SMA negeri yang ada di Malang bagian barat. Sekolah kami memiliki program dual track yang hanya dimiliki beberapa sekolah SMA yang ada di Jawa Timur. Kiat-kiat dan motivasi agar dapat menjadi siswa yang berprestasi, yaitu yang pertama, jangan jadikan keterbatasan sebagai penghalang. Yang kedua yaitu belajar dari setiap kegagalan, karena kegagalan itu adalah kunci dari keberhasilan. Yang ketiga adalah memiliki motivasi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah jadilah sosok siswa yang bisa menginspirasi siswa lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope that we all are very good in this pandemic. And let me introduce myself. My name is Aura Dwi Aryani. I am from Wangantang Senior High School. And today I would like to tell you a story. But before telling you, I want to sing a song. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Audience, have you ever listened to that song? Yeah, sure. And today my story is about Surabaya. The title is The Legend of Surabaya. A long time ago, in East Java, there were two strong animals, Sura and Baya. Sura was a shark and Baya was a crocodile. They lived in the sea. Actually, they were friends. But when they were hungry, they were very greedy. They didn't want to share their food, and they would fight for it and never stop fighting until one of them gave up. It was a very hot day. Sura and Baya were looking for some food. And suddenly, Baya saw a goat. Yummy! This is my lunch! No way! This is my lunch! You are greedy! I have not eaten for 2 days! Said Sura. And then Sura and Baya fought again. And after several hours, they were very tired. And Sura had planned to stop their bad behavior. I'm tired of fighting, Baya, said Sura. Me too. What should we do to stop fighting? Do you have any idea? Yes, I do. Let's share our territory. I live in the water, so I look for some food in the sea. And you live on the land, right? So you also look for some food on the land. The border is the beach, and we will never meet again. Do you agree? Asked Sura. Let me think about it. Okay, I agree. From today, I will never go to the sea again because my place is on the land, said Baya. And then they both lived in the different places. But one day, Sura went to the land and looked for some food on the river. He was very hungry and there was not much food in the sea. Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise. Hey, what are you doing here? This is my place. Your place is in the sea, said Baya. But there is a water in the river, right? So this is also my place, said Sura. And audience, do you know what will happen? Yeah, Sura and Baya fought again. They both hit each other and Sura bit the Baya's tail and Baya did the same thing to Sura. He beat very hard until Sura finally gave up. Sura went back to the sea and Baya was very happy because he had his place again. The place of the fight was a mess. Blood was everywhere. People then talked about the fight between Sura and Baya. People then named the place of the fight as Surabaya. It's from Sura the shark and Baya the crocodile. People also put the war as the symbol of Surabaya city. The lesson of this story is don't be greedy and all the problems cannot be solved by fighting. Okay everyone, that's all about my story. Thank you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.